Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biz Talk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Kita jumpa lagi di acara VOA Biz Talk di edisi pertama bulan Ramadan. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling dinanti-nantikan. Bukan hanya karena kesempatannya di dalam memberikan kesempatan luas kepada kita untuk beribadah, namun demikian aktivitas di dalamnya, kemudian kebiasaan-kebiasaan dan secara budaya membuka peluang-peluang bisnis baru. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bincang-bincang seru mengenai peluang bisnis apa saja yang bisa kita sasar di dalam bulan Ramadan kali ini. Bersama kita telah hadir mentor bisnis, pakar bisnis, dan juga co-founder dari HHC Scarf. Kita akan sambut dengan Yunita Kemalasari. Selamat datang. Pak Wahyu. Yunita Andi Kemalasari. Andi Kemalasari. Ya, ini Andinya kelewatan tadi. Saya udah mikir-mikir nih, harus jangan sampai salah. Mbak Yunita, gimana, apa kabar ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Wahyu sehat? Alhamdulillah. Ini beberapa hari lalu kan banyak sekali hujan ya. Kemudian pas masuk bulan puasa malah sudah berkurang ya hujannya ya, malah jadi ketemu panasnya ya. Jadi agak haus dikit gitu ya. Haus dikit, ada hausnya gitu kan. Mbak Yunita, itu kalau kita bicara bulan Ramadan gitu ya, apa sih yang dikangenin sih dari bulan Ramadan gitu biasanya? Kalau saya suasananya ya, karena kalau bulan Ramadan guyupnya tuh berasa gitu ya, terus aura rasa ingin sholatnya lebih kuat. Lebih level of kesolehan tiba-tiba terkalibrasi. Terkalibrasi ya. Iya, jadi kalau saya sebagai ibu gitu ya, itu pasti punya hubungan yang lebih intim dengan anak-anak dan keluarga ketika bulan Ramadan, karena memang difasilitasi ya, maksudnya secara adat dan budaya kita gitu ya. Kalau bulan Ramadan pulang lebih cepat kan, diizinkan sekolah anak, aktivitasnya juga lebih minim. Nah, di situ momen-momen yang menurut saya cukup berharga dan selalu saya rindukan. Oke. Kalau udah mulai banyak iklan sirup gitu ya. Itu sarung. Ya. Iklan sirup sarung ya. Itu ada tanda-tanda. Iya benar. Nah, hal-hal seperti itu Bu ya. Jadi misalkan seperti banyaknya iklan sirup, iklan sarung gitu kan menandakan bahwa sebenarnya secara khas ya, bulan Ramadan ini akan membuka sesuatu yang barulah di dalam bisnis gitu ya. Menurut Bu Yunita kira-kira gimana kita memaknai bulan Ramadan ini dalam konteks keberpeluangan bisnis itu? Oke. Karena namanya juga bulan yang penuh berkah gitu ya. Kayaknya di situ juga dimanfaatkan momentum itu oleh banyak orang akhirnya gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya melihat celah dari berbagai aktivitas yang berbeda ya. Kemudian dari juga kegiatan-kegiatan yang berbeda. Nah, itu akhirnya dijadikan peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan cuan-cuan tertentu gitu ya. Dari apa yang dia sukai, apa yang dia butuhkan, itu juga akhirnya dijadikan peluang bisnis gitu. Nanti juga saya akan cerita ada banyak angle-nya dari peluang bisnis gitu ya. Dari misalnya aja kalau ibu-ibu biasa masak ya Pak. Oke. Ya langsung aja gitu ya. Bisnis makanan gitu ya. Catering untuk sahur, catering untuk buka puasa gitu ya. Atau bahkan ada juga yang menyediakan catering untuk kunut ya Pak. Kunut? Jadi apa untuk pengajian? Jadi kita kan punya kebiasaan tadarus itu ya? Iya, jadi di tengah Ramadan tuh ya ada kebiasaan untuk ngumpul-ngumpul gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu potensi bisnis untuk menyediakan catering untuk di kegiatan itu saja. Di sisi lain misalnya catering untuk Idul Fitri ya, karena ART pada pulang kampung ya. Akhirnya bahkan yang non muslim itu juga pengen loh Pak icip-icip makanan, masakan Idul Fitri gitu. Jadi itu jadi potensi. Ketupatnya, opornya, sambal gorengnya. Aduh, puasa loh Pak. Ini jam 10 ini ya, masih lama padahal ini bukanya ini. Itu makanan aja. Terus ada lagi dari segi makanan yang lain, contoh misalnya buah-buahan, kurma. Kita kan udah mulai ngelihat ya.
dari 2 minggu yang lalu tuh di supermarket udah mulai ya jualan kurma gitu. Terus buah-buahan, apalagi sekarang kan pasca pandemi, jadi banyak juga yang menyediakan es buah, takjil gitu ya. Nanti sore nih ya Bapak Ini Ibu saya nggak ya. tahan nih kalau lama-lama ngomongin seperti ini nih. Itu jadi potensi juga karena aktivitas kita kan berubah gitu ya. Hal lain lagi yang bisa menjadi potensi, contohnya kue kering, Kering ya. bolu ya, sesuatu yang ketika pandemi ibu-ibu mulai tahu ternyata dia jadi suka masak ya, karena waktu luangnya lebih banyak di rumah. Oke. Nah akhirnya memunculkan ide, icip-icip dong punya aku, nanti oke. jangan lupa ya beli gitu ya. Itu dari makanan. Kemudian kalau kita lihat dari aktivitasnya, nanti menjelang Idul Fitri banyak yang pindah lokasi ya, artinya pulang kampung gitu ya. Kemudian memikirkan mudik ya. okay. Mudik kemudian memikirkan, mobilku di rumah ada banyak. Kalau taruh di rumah, nah nanti ada maling ya. Jadi penyewaan. Sewa tempat. Sewa space. Ya, jadi Bapak Ibu di rumah yang barangkali punya space yang luas ya, misalnya tanahnya banyak gitu ya, bisa menyediakan lahan parkir untuk itu. Di sisi lain misalnya penyuka hewan, hewan peliharaan. Itu salah satu saya juga. Saya di rumah ada koi, ada kucing kan gitu kan. Nanti kalau pas kita pulang kampung gimana ini? Jadi dibawa ke satu rumah yang nanti tinggal kayak hotel gitu ya. Mau berapa minggu, berapa hari gitu sewanya. Jadi nggak hanya harus punya skill masak ya, tapi kita juga sebenarnya bisa melihat kita punya apa nih. Dan kita cocokkan dengan needs-nya ya. Nah, itu nanti kita jahit bisa jadi potensi bisnis ya. Hal lain juga banyak tuh. Kemarin saya sempat browsing parcel, hampers itu udah pasti ya. Misalnya makanan ya. Makanan kalau biasanya hanya catering saja, nah ini mulai dibungkus yang lebih cantik, bisa jadi bahan hantaran misalnya. Atau cookies digabung dengan sarung tadi ya, sirup misalnya ya. Jadi nggak cuman makanan, bisa juga produk lain yang menjadi kebutuhan di Idul Fitri, cangkir lain-lainnya gitu. Ada lagi bisnis kecantikan. Kan mau tetap glowing ya, ibu-ibu gitu ya. Nah jadi mulai tuh sekarang beli vitamin, skincare gitu ya. Nah itu juga jadi potensi lain dari mbak-mbak atau ibu-ibu. Kemudian perlengkapan ibadah udah pasti ya, sarung, mukena, baju koko, baju muslim juga gitu ya. Nah kalau baju muslim masuk ke fashion ya, baju muslim sampai ke scarves ya, kerudung gitu ya. Nah ini memang bisa jadi sesuatu yang musiman, bisa juga nanti kalau konsisten dan kita lihat peluangnya besar, bisa continue kita lanjutkan di luar bulan Ramadan ya. Kemudian ada lagi penyedia asisten rumah tangga tentunya. Itu penting ya Pak. Jasa ya. Kalau punya orang ya, misalnya di komplek ya, si mbak itu barangkali bisa ke beberapa rumah gitu ya, dipinjemin sementara waktu, kan lumayan ya buat bayar invalan mbaknya juga gitu ya. Nah yang lain bisnis just tip yang kadang-kadang nggak kepikiran. Kalau misalnya sekarang kita berpikir bisnis just tip itu produk gitu ya, misalnya pengen beli skincare dari Korea, kita nitip. Tapi kalau nanti Bapak Ibu misalnya ke Jakarta, atau Bapak Ibu yang di Jakarta mau keluar kota, bisa bawain barang untuk diantar ke sana gitu. Misalnya kampungku di Cirebon, siapa aja nih yang di Cirebon, tak bawain barang-barangnya, nanti aku gojekin atau grabin di sana gitu ya. Jadi safety-nya udah pasti. Ya, jadi itu konsepnya pedagang-pedagang zaman medieval dulu ya. Kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat, dia bawa barang dari tempat awalnya, sana dijual, bawa lagi kan. Misalkan dari Mekah mau ke Persia gitu kan, dari Persia bawa karpet, dari Mekah nanti dia bawa apa gitu ya. Ya, kalau ini ya karena saya misalnya kenal sama Pak Wahyu, saya mau pulang ke Jogja nih, ada saudara yang mau dititipi, misalnya Bapak punya
hampers gitu ya. Nah, saya bawa mobil kebetulan, jadi itu jadi just tip gitu. Nanti saya bisa kolek berapa puluh ribu tergantung dari beratnya, bisa jadi kayak gitu. Ya itu beberapa potensi selain penyewaan mobil ya, penukaran uang baru Pak. Oh iya. Ya itu juga kan mulai mendekati Lebaran biasanya mulai ini antri. ya untuk angpau-angpauan ya. Iya. Nah biasanya kadang-kadang kalau sekarang kalau agak lebih modern pakai mini gold. Iya. Mini gold juga bisa ya, angpauannya pakai mini gold. Atau sekarang bisa pakai kris ya. Oh iya. Nanti saya jadi punya ide nih, nanti kalau anak-anak kita mau jalan-jalan untuk Lebaran kita bikinin aja OVO, kemudian kita ini jadi QR code ya Pak, QR tinggal code di-scan ya. Jadi nggak dibawain dompet ya, tapi dibawain QR code ya. Digital ya. Ya itu beberapa peluang selain laundry juga jadi salah satu peluang ya. Pokoknya apa yang menjadi kebutuhan di rumah yang biasanya dipenuhi oleh ART bisa melakukannya, kemudian jadinya karena yang bersangkutan keluar, contohnya masak, laundry dan lain-lain, itu juga bisa dijadikan bisnis untuk Bapak Ibu ya yang ada di sekitaran, apalagi komplek ya. Itu sih Pak. Ya, kalau saya coba untuk lihat ya, berarti yang disampaikan Bu Yunita tadi adalah konsep bagaimana kita bisa mengadaptasi peluang yang ada di Lebaran, di puasa dan Lebaran ini, aktivitas spesifik ya, aktivitas khasnya itu kita coba untuk kita sesuaikan, selaraskan dengan model bisnis yang sekarang sudah ada. Satu ya, kalau memang bisnisnya udah jalan. Tapi kalau misalkan kita belum punya bisnis, kita coba untuk bandingkan kekhasan bulan Ramadan ini dengan apa yang kita bisa ya. Betul. Kalau senengannya tadi hewan-hewan misalkan berarti bisa buka jasa untuk penitipan hewan gitu ya. Kalau kita misalkan senangnya masak berarti buka untuk yang masak gitu ya. Oh, jadi kita coba untuk adaptasi, itu kata kuncinya ya. Iya, bisa juga kita lebih fleksibel gitu ya dan beradaptasi dengan kebutuhan dari calon customer kita gitu. Kita perlu tahu needs-nya mereka apa ya. Dengan kita tahu needs-nya, kita bisa intervensi dengan produk atau jasa yang kita bisa berikan. Iya. Bu Yunita, kalau ini ada satu misteri nih kalau saya di dalam dunia kata berpuasa itu ya. Misterinya itu adalah timun suri itu. Kalau timun suri itu kenapa ketika hari pertama since day one itu tiba-tiba jadi banyak gitu. Nanti kalau sudah mau Lebaran tuh hilang gitu kan. Pertanyaannya setiap bulan apakah dia cuma berbuah di Ramadan, kan nggak mungkin ya. Nah ini saya coba kaitkan dengan apa yang disampaikan Bu Yunita tadi. Ada bisnis-bisnis itu yang sifatnya musiman, ada yang bisa long lasting gitu. Nah menurut Bu Yunita gimana sih kalau kita supaya bisnis kita di bulan Ramadan itu memang mungkin mulainya ya Ramadan, tapi kalau bisa kan bisa semakin bagus semakin panjang gitu ya. Iya. Jadi saya minjam konsep dari design thinking ya Pak. Jadi kalau misalnya kita mau membuat satu bisnis, satu usaha, pasti diawali dengan problemnya dulu kan, ya apa tuh masalahnya atau apa tantangan yang dirasakan. Nah dari situ kita bisa mulai gali informasi dari calon target market kita gitu ya, apa sih yang mereka butuhkan. Nah nanti akan ada ilmunya juga, empathy map ya, teknik kita melakukan wawancaranya tuh seperti apa. Nah, saya baru cerita tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, setelah itu ideation. Idenya tuh apa? Kemudian kita buat produknya ya. Kita buat prototipenya ya, kemudian kita tes ke pasar. Jadi artinya kalau kita mau bikin bisnis di bulan Ramadan ini ya, tahapannya itu dari sebelum bulan ini harusnya. Ya, jadi itu dulu yang kita harus sepakati bahwa kita harus persiapan ya. Tapi misalnya Anda baru mendapatkan hidayah gitu ya, dan wah ternyata bisa juga ya, saya punya tanah dan lain-lain gitu ya. Nah Anda bisa awali dengan Anda menanyakan needs-nya dulu ya. Dari situ Anda bisa tahu seberapa potensinya, apa saja yang Anda perlu lakukan dan siapkan, ya. Baru nanti Anda coba lakukan, karena bisnis itu yang penting adalah implementasinya, actionnya, bukan di tataran ide aja, gitu. Nanti semakin Anda tahu ya bahwa oh ini masalahnya, ini problemnya, nggak apa-apa. Nanti kita coba selesaikan, evaluasi, kemudian kita prototyping lagi ya, tes lagi ya. Nah disitulah nantinya kita akan mendapatkan momentum apakah bisnis ini merupakan bisnis yang bisa sustain. Kita teruskan setelah Ramadan ini ya. Contoh tadi, oh saya mau nyoba bisnis
baju muslimnya sekarang. Tapi ternyata saya ketemu nih dengan ibu-ibu pengajian misalnya gitu ya, yang dia secara rutin ternyata mengadakan pengajian dan eventnya banyak gitu ya. Maka Anda nanti bisa menjadi salah satu penyedia baju muslim untuk komunitas tersebut. Kan nggak cuma musiman jadinya, tapi kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini menjadi salah satu media kita untuk icip-icip, coba-coba, terjun dulu gitu ya. Kemudian nanti baru kita sesuaikan di kemudian hari apa nih yang berbeda di luar bulan Ramadan. Pasti kan harus ada yang spesial dong di bulan Ramadan gitu. Hal ini juga yang sebenarnya pernah saya lakukan. Jadi di awal bulan Ramadan ini kan kita memang, sebelum bulan Ramadan lah, kita memang sudah launching scarves ini gitu ya. Nah tapi sebelum Ramadan ini, di tahun-tahun sebelumnya juga pernah mencoba produk yang lain sebenarnya ya. Nah disitulah akhirnya kita berusaha memahami apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi tantangannya, apa sih sebenarnya yang menjadi pain dan gain-nya dari kita sebagai pebisnis, dan yang menjadi kebutuhan dari orang yang menerima jasa dan produk kita, gitu. Akhirnya kami 3 bersaudara itu menemukan bahwa yang long lasting, yang nggak pakai basi ya, karena kan produknya bisa lebih lama gitu ya, lebih long term, akhirnya fashion yang kami akhirnya tekuni gitu. Jadi kalau misalkan kita mau summary ya, berarti sebenarnya gini, Ramadan ini adalah peluang buat kita yang mau merintis usaha baru sebenarnya sebagai inkubator yang skalanya makro gitu ya. Karena kan pada waktu Ramadan ini demand-nya tinggi banget. Sehingga apapun yang kita lakukan sebenarnya persaingan atau marketnya itu terbukti ada gitu ya. Kan bisa kan ternyata kita kalau menurut data itu ternyata bulan Ramadan itu pengeluaran itu bukan malah menurun tapi malah meningkat gitu kan. Jadi artinya spending orang itu lebih banyak, artinya pasarnya kuenya kan makin besar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian para pendengar ini mau bikin bisnis, sebenarnya Ramadan ini adalah kesempatan yang terbaik ya. Karena dengan adanya bisnis di bulan Ramadan, demand-nya sedang banyak-banyaknya, orang sedang banyak spending gitu ya, sehingga marketnya besar. Tapi untuk bisa sustain ke berikutnya ya ini nggak bisa, karena tidak bisa mudah, karena dia perlu transisi menjadi bisnis yang model bisnisnya tadi lebih sistematis, lebih baik gitu ya, secara infrastruktur juga bisa lebih baik gitu ya. Bu Yunita, satu hal lagi nih, kalau terkait dengan market, kan tadi seperti disampaikan ya, ada apa namanya, ada kue kering, ada makanan, ada pengalaman, ada jasa dan sebagainya itu ya. Kan kalau kita lihat di market itu ada konsep consumer market, ada consumer business market ya, yang marketnya itu orang-orang sama perusahaan gitu. Nah, kalau dari dua market ini apakah kita bisa memanfaatkan ya yang market perusahaan terutama ya, kan kita rata-rata juga para wirausaha ini kan pekerja juga gitu, ada yang nyambi kerja gitu ya. Nah ini bagaimana untuk menembus market yang sifatnya B2B gitu? Memang tergantung strateginya ya. Jadi sasaran kita dalam berbisnis itu apa, kemudian strateginya bagaimana. Ada yang B2B, ada yang B2C ya. Bisa jadi yang lebih mudah B2C, bisa jadi ya. Tapi bisa jadi juga karena network Anda akhirnya B2B yang lebih relevan dengan bisnis tersebut ya. Jadi kita juga bisa sesuaikan dengan network kita, kemudian si produk dan jasanya itu sendiri, atau akhirnya kita bungkus itu menjadi layak B2B atau layak B2C ya. Jadi itu kan hanya channelnya gitu ya, kita mau lewat apa kita akan mendeliver si produk itu. Itu memang akhirnya pilihannya kepada Bapak Ibu ya, dari networknya sejauh mana bisa meraih si B2B atau B2C, nanti kita bisa sesuaikan dengan strategi, kemudian sesuaikan dengan program-program kita, dan yang sering kali lupa adalah kita perlu evaluasi. Ya, kita perlu evaluasi. Misalnya nih, Bapak Ibu saat ini B2C ya. Kemudian di perjalanan ternyata merasa bahwa ternyata gue bisa juga ya jualan ke perusahaan. Ya. Nah, tapi tenang ya, ini cobaan. Jadi kita perlu buat atau rumuskan strategi, jangan sampai kita juga terlalu kalap gitu ya. Karena masing-masing namanya juga komunikasi gitu ya. Kalau satu kata di dalamnya kan ada unik gitu ya.
dengan kita berkomunikasi ke siapapun, itu pasti kita harus punya keunikan yang berbeda yang kita tawarkan juga dari segi strateginya ataupun caranya gitu. Tadi kita sudah melihat bahwa ada potensi dengan B2B. Artinya kita juga harus memikirkan nih, gimana strategi yang tepat ke sana. Siapa aja network yang ada di sana. Kemudian bagaimana, apakah ini menjadi hal yang bisa sustain atau enggak kita ke depan gitu ya. Atau hanya di periode tertentu akhirnya kita menjadi B2B gitu ya. Karena kalau kita lihat di bisnis model Kanvas, masing-masing target itu kan juga punya value proposition yang berbeda. Walaupun produk kita sama, tapi value propositionnya berbeda nanti. Contoh misalnya kue kering. Kue kering untuk ibu-ibu rumah tangga biasa, ya, dia hanya cukup packaging yang simple gitu ya, nggak perlu pakai box yang kompleks ya, isinya banyak dan pitanya bagus sekali gitu ya, dan juga harus bisa di-deliver ke berbagai area sehingga packingnya juga harus kuat. Dia biasanya hanya butuh tentengan goodie bag biasa aja ya. Tapi kalau kita untuk B2C, kita biasanya akan kue kering aja ya, menyediakan berbagai alternatif produk kuehnya. Kemudian packingnya juga harus yang kuat, karena kan kita nggak nganter sendiri biasanya, akan ada kurirnya dan lain sebagainya. Itu juga yang harus kita siapkan baik di tataran resource kita, apakah siap, dan juga aktivitas-aktivitas apa lagi nih yang kira-kira akan menjadi berbeda kalau kita menjadi B2B gitu. Jadi saran saya sih kalau masih di step awal gitu ya, mulailah dengan sesuatu yang Bapak Ibu sukai, yang kita memang bisa, yang kita memang gunakan, sehingga itu bisa mengakselerasi ya tahap awal tadi ya, kalau kita meminjam ke konsep design thinking process gitu ya. Gitu Pak. Oke, wah menarik sekali nih, banyak sekali daging-dagingnya yang kita sudah dapatkan ya. Tapi sebelum kita lanjutkan supaya kita tidak ngebul nih ya, apalagi di bulan puasa gitu ya. Sampai ketemu di sesi kedua nanti. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama kita VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda wirausaha Indonesia. Bersama kita sudah hadir Ibu Yunita Andi Kemalasari, mentor bisnis dan juga pakar wirausaha dan juga co-founder dari HHC Scarf. Wah, luar biasa ya. Bu Yunita, tadi di sesi awal kita udah banyak diskusi mengenai peluang-peluang apa saja mungkin muncul ya. Tadi ada peluang berbasis dari perilaku yang berubah, waktu, dan juga hal-hal yang kaitannya sama yang bisa kita sesuaikan dari bisnis kita ya. Nah, untuk bisa mencapai hal-hal seperti itu kan kita perlu langkah-langkah nih Bu Yunita. Nah, menurut Bu Yunita apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya bisnis kita itu bisa beradaptasi dengan kondisi, bukan beradaptasi ya, meraih peluang sebaik-baiknya dari kondisi bulan puasa ini? Oke. Kalau dari tahapan yang pertama kan problemnya dulu ya, kita tahu masalahnya tuh apa ya. Contoh misalnya masalahnya konsumen ya. Masalahnya konsumen. Oke, ya. konsumen. Jadi kita ngeliat dari kacamata konsumen. Oh, ternyata ada tantangan nih kaitannya dengan penyediaan makanan dan minuman ya. Nah, kemudian kita akan tanyakan tahap yang kedua nih. Kita akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Itu kan bisa jadi sudut pandang kita gitu ya, problem itu. Tapi yang namanya bisnis atau usaha, itu kan kalau kita mau sustain, kita harus lihat dari kacamata si targetnya. Ya, jadi artinya kita bisa melakukan wawancara, ngobrol-ngobrol gitu ya, kepada si calon target kita yang nanti akan membeli produk kita ya. Benar nggak sih di bulan Ramadan ini Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan hidangan misalnya ya, hidangan buka puasa? Tanya ke ibu-ibu yang bekerja gitu ya. Pasti jawabannya iya nih, jalanan macet gitu ya. Kemudian masak juga harus masak ketika buka puasa dan sahur juga misalnya gitu. Kita ketemu nih tantangan mereka tuh apa ya. Nah, di tahap kita bertanya, ada namanya konsep empathy map. Ya. Empathy map itu intinya adalah kita akan mencoba mendudukkan kita ya sebagai pebisnis, kita berada di
sudut pandang mereka. Kita berada di sudut pandangnya konsumen. Iya, Oke. jadi melalui empati itu tadi ya, kita akan mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, ya, apa yang mereka katakan, kemudian apa yang mereka ucapkan, ya, mengenai si makanan tadi, kebutuhan tadi, gitu ya. Itu biasanya kita bisa lihat dari five senses dan juga pikiran mereka, ya, kita tanyakan ke mereka. Yang lain lagi, tadi saya sempat mention juga mengenai pain dan gain, ya. Apa tantangan yang mereka hadapi dan apa hal baik yang sebenarnya bisa kita lakukan tuh, atau harapan mereka tuh apa sih, gitu ya. Nanti bisa muncul, oh pengen deh ada yang bisa nyediain catering, pengen deh ada yang bisa nyediain sayur tumisan, saya nggak sempet bikin, gitu ya. Nah dari situ nanti kita bisa menelurkan ide-ide, ya. Itu kan tahap kedua. Tahap ketiganya ideation kan, makanya kita akan coba melihat alternatif solusi dari informasi-informasi yang tadi kita dapatkan ketika kita berempati kepada si calon target market itu. Kita pikirkan alternatif solusi apa yang mungkin kita lakukan, ya, untuk menjawab tantangan itu. Kemudian kita lakukan prototype, kita coba buat, ya. Jadi mulai dieksekusi, coba dibuat makanannya, ya. Kemudian testing, ya. Jadi datangin lagi tuh orang yang tadi kita wawancara, ya. Bu, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol nih, katanya punya tantangan untuk tumisan sayur, ya. Coba deh diicip. Ya. Nah, tapi di situ kita coba tolong, ya, anti baper-baper klub. Bahasanya anak sekarang, ya. Terus tanya, enak nggak? Enak banget kan, enak banget loh, gitu ya. Tapi kita coba mendengarkan, ya. Kalau dia bilang kurang asin, ternyata kurang mateng nih sayurnya, dengarkan. Itu jadi catatan kita, ya. Bisa jadi Anda perbaiki prototipe lagi nih, tes lagi, ya, dengan orang yang punya segmen yang sama, ya, dari demografinya mirip-mirip, kita coba ke orang yang lain dan seterusnya, ya. Itu di tahap empathy map-nya. Kemudian sampai ke tahap kita melakukan eksekusi. Tapi Pak Wahyu, biasanya, ya, yang namanya bisnis kadang-kadang kita punya berbagai tantangan, ya. Jadi dari prosesnya udah benar, tapi ternyata ketika kita melakukan eksekusi ada 5 hal nih yang kita seringkali lupakan, ya. Karena ini lagi zamannya lari-lari, ya. Disingkat dengan 5K, gitu ya. K yang pertama adalah komunikasinya. Ya, jadi kita perlu benar-benar tahu bagaimana kita nanti akan membahasakan produk kita. Ya, jadi misalnya ini adalah sayuran yang sehat dan murah, misalnya gitu ya. Nah itu secara terus-menerus kita sampaikan sehingga message itu sampai ke customer kita yang nanti akan menikmati produk itu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama komunikasi, ya. Yang kedua adalah konsistensi, ya. Konsistensi. Jadi Anda juga jangan Senin Kemis, gitu ya. Sesuai iman dan kepercayaan masing-masing, gitu ya. Kalau iya, gitu. produk. Jadi memang harus konsisten. Selama bulan Ramadan ini gimana pun sedikitnya, ntar hari Senin banyak yang beli, Selasa sedikit, gitu ya. Itu kita harus terus konsisten hadir. Ada terus, karena di situ juga merupakan proses pembelajaran kita. Seringkali orang udah kecewa, ya, aduh ternyata cuma 20.000 untungku hari ini, besok udah enggak lagi, jadi konsistennya hilang. Kemudian yang ketiga komitmen, ya. Jadi sumber dayanya, orang yang terlibat itu memang penuh punya misi yang sama dan memang dia terus-menerus akan melangsungkan kegiatan itu, ya, secara bersama-sama, punya komitmen, gitu ya, intinya. Itu 3. Yang keempat adalah kejelasan. Kejelasan ini adalah kejelasan strategi, kejelasan informasi. Jadi dari sudut pandang dalamnya, ya, di dalamnya itu sendiri strateginya juga harus jelas. Setelah ini tuh apa? Setelah ini ngapain?
ya, setelah misalnya sayuran yang fresh dan organik misalnya, setelah itu lalu apa? Itu juga harus dikomunikasikan ke setiap orang yang ada di bisnis kita. Nah, yang terakhir. Yang sering lupa adalah kinerja. Yang terakhir. Maksudnya adalah kita mengukur melalui indikator keberhasilan, ya. Misalnya target kita adalah dalam 1 minggu 20 orang atau 20 keluarga membeli produk kita. Nah, nanti kita ukur, bener nggak 20 orang. Lalu kita evaluasi, kita bikin lagi strateginya. Kalau memang seandainya belum pas, gitu. Jadi 5K, Pak. Ya. Komunikasi, konsistensi, komitmen, kejelasan, kinerja. Oh ya. Ini kalau semuanya dijalankan atau kita perhatikan gitu ya, nanti bisa kita relatively lihat bahwa bisnis ini akan bisa berkinerja baik gitu, karena ujung-ujungnya. Nah, coba untuk mendalami beberapa yang sampaikan Bu Yunita tadi ya. Kalau terkait dengan konsistensi nih Bu ya. Konsistensi itu kan berarti konsistensi dengan effort gitu ya. Konsistensi dengan usaha kita itu bukan hanya berarti pada konsistensi produknya itu aja, bukan ya. Tapi konsistensi pada effort untuk terus memperbaiki produk. Nah, kapan saya itu bisa mengatakan misalkan, oh ternyata ini kok produk ini memang sebenarnya enggak daya dorongnya kurang nih, sehingga saya mesti pindah ke produk lain atau seperti itu. Nah, itu indikatornya apa Bu untuk mengatakan itu? Oke. Pertama, ketika kita memulai satu bisnis, biasanya kan kita punya sasarannya, gitu ya. Kenapa sih kita menyusun atau membuat bisnis tertentu, ya? Nah, dari sasaran itu biasanya bisa kita turunkan menjadi beberapa aktivitas-aktivitas atau program-program yang kemudian akhirnya kita ukur. Ya, contoh misalnya, gimana kita tahu bahwa kita konsisten atau enggak? Yang pertama, dari sasaran awal kita sepakat bahwa kita adalah penyedia catering harian, ya. Jadi artinya dari Senin sampai Minggu kita harus menyediakan makanan, ya. Jadi konsisten artinya setiap hari harus ada dong menu-menu yang berbeda, ya. Seringkali ketika ada satu makanan yang kurang disukai, kita jadi baper gitu ya, terus besok udah mulai ngambek lagi, makanannya jadi nggak sedap lagi gitu ya. Nah, ketika mulai turun justru kita tanya lagi, ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ya. Makanya di marketing mungkin Pak Wahyu yang juga tahu gitu ya, CRM gitu ya, di mana kita juga Customer Relationship Management, Customer Relationship Management. Jadi kita perlu tahu kontaknya tuh siapa aja orang yang beli, ya. Kemudian dia biasanya beli produk apa aja, apa yang biasanya dia sukai, ya. Jangan-jangan dia nggak beli ya karena dia alergi misalnya kacang merah gitu ya. Bukan karena nggak suka, tapi ternyata dia alergi itu. Nah, berarti di dalam satu hari kita bisa punya varian produk atau varian makanan yang berbeda, kacang merah dan apa misalnya, ya. Atau nanti dia bisa kasih catatan dia alerginya apa aja, ya. Jadi saya contoh makanan karena lebih mudah ya, mudah-mudahan dipahaminya. Oke. Luar biasa ya. Jadi beberapa hal ini perlu di teman-teman Bapak sekalian pada pendengar yang menyimak acara ini. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana kita merancang bisnis ini dalam jangka waktu yang lama dulu ya. Artinya bukan lama, persiapannya itu sebelum mateng sampai kita bisa launching pada bulan puasa itu sebenarnya kalau bisa sebelum bulan puasa kita udah siapkan dengan menjalankan siklus pengembangan bisnis tadi ya. Mulai dari yang pertama kita perlu masuk ke pemikiran pelanggan kita, mengempati mereka di dalam bulan puasa ini apa sih yang dia pikirin gitu lah kira-kira. Yang menjadi keresahan dia itu apa. Nah, kita harus jadi jawaban itu gitu ya. Terus kemudian apa yang jadi dia inginkan kita harus bisa mengamplifikasi atau menjawab atau challenge dari keinginan itu gitu ya. Terus kemudian kita tadi jalankan, kita tes gitu ya. Kemudian dengan produk kita tes, kemudian kita melakukan pembelajaran. Tadi juga Bu Yunita menyampaikan ada 5K sebagai hal yang perlu kita perhatikan di dalam menjalankan ini, jangan sampai kelewat ya. Komunikasi, komitmen, terus kemudian konsistensi, kejelasan, dan juga yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Sehingga kita jalankan bahwa yang namanya bisnis itu kesuksesannya itu
proses belajar gitu ya. Nggak ada satu titik, misalkan kita selesai di sini berarti saya sudah sukses gitu ya. Nggak bisa, tapi kita perlu belajar terus untuk kemudian terus bereskalasi naik terus gitu ya. Menarik sekali Bu Yunita, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan menarik kita ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Kita masih bincang-bincang mengenai peluang bisnis di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Tadi udah kita bincang mengenai peluang apa saja yang ada, bagaimana kita bisa meraihnya, dan juga tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk sampai di dalam kemampuan kita untuk meraih peluang tersebut. Nah, seksi berikutnya kita masih bersama dengan Ibu Yunita Andi Kemalasari ya. Beliau adalah mentor bisnis, pakar kewirausahaan, dan juga co-founder dari HHC Scarf. Nah, Bu Yunita, ini kita pengen tahu nih sebenarnya sejarah dari HHC Scarf ini seperti apa Bu sampai sekarang ini ditemukan itu. Ditemukan kan sebelumnya hilang gitu ya. Belum muncul. Ya, Bu. Jadi senang banget bisa cerita ini. Ini sebenarnya adalah salah satu bisnis yang kami jalankan kakak beradik. Ya. Kami punya harapan. Jadi kalau di HHC Scarves itu misinya adalah memberikan value dan juga solusi kepada muslimah yang menikmati produk kami. Gitu ya, jadi dua ya, value dan juga solusi. Makanya yang ditokohkan itu HHC itu kan singkatannya House of Huma Culture. Ya. Huma itu adalah ibu dari Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, ya, yang banyak terdengar di luaran adalah Al-Fatihnya, anaknya yang memang betul-betul berkibar gitu ya. Tapi sebenarnya ada sosok di balik kerennya si Al-Fatih itu, ya, sosok perempuan, makanya kan muslimah ya, sosok perempuan yang memiliki value dan juga dia mendidik anaknya supaya solutif. Karena waktu itu konon ceritanya gitu ya, ada hal yang kurang baik terjadi, tapi dia tidak mengajarkan keluh kesahnya. Tapi dia coba mengajarkan, dia mengajak gitu ya anaknya untuk berpikir apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa berubah. Ya. Jadi dengan value dan juga solusi yang diberikan oleh Huma, ya, Huma Hatun itu orang tua atau ibunya dari Al-Fatih, sehingga akhirnya kami menokohkan beliau jadi HHC gitu ya. Karena kami 3 bersaudara ini ibu-ibu. Ya. Dari ibu-ibu untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, walaupun ada kakak ipar saya juga yang ikut terlibat gitu. Foundernya kakak saya yang kedua, kemudian co-foundernya saya, kakak saya yang pertama, dan juga kakak ipar saya ya. Kami nanti kami di bisnis ini berbagi peran gitu ya. Tapi 2 hal tadi yang di dalam produk kami nanti diejawantahkan 2 visi tadi, 2 misi tadi ya, yaitu yang pertama value ya, jadi produk yang harus memberikan value, produk yang juga menjadi solusi ya. Value-nya mungkin Bapak udah paham gitu ya, bahwa selain dari produk Islam gitu ya, bahwa ini digunakan perempuan untuk menutupi bagian dari yang harus dilindungi ya. Walaupun saya belum ya Pak, tapi saya coba lakukan dulu gitu ya. Saya coba gunakan supaya saya juga bisa experience. Kemudian itu dari segi value-nya. Kemudian dari segi solusinya, kami juga ingin mengetahui, selain kami juga merasakan gitu ya, bahwa yang namanya ibu-ibu dari pain dan gain yang tadi kita diskusikan gitu ya, painnya bahwa dia pengen tampil cantik, tapi yang namanya ngurus anak kadang belepotan sana sini karena nyuapin gitu ya. Makanya produk kami akhirnya menjadi scarves yang dalam satu kerudung itu bisa menjadi 2 motif. Jadi gitu. Artinya ketika dia misalnya gunakan satu kerudung, terus nyuapin anaknya, terus menjadi kotor, dia cuci di toilet mall gitu ya misalnya, dia bisa balik menjadi motif yang lain, tetap keren, tetap cantik, tapi menjadi solusi bagi dirinya. Ya. Kemudian kalau ibu bekerja, ya,
pengen tetap kece, trendy, fashionable, tapi nggak pengen barang bawaannya banyak. Ya. Karena dalam satu koper itu isinya udah diapers ya, dan juga perabotan anak-anak itu udah banyak sendiri. Belum lagi gitu bapaknya juga Belum ikut di situ. bapaknya, yang ngurusin kan ibunya ya. Ibunya. Akhirnya yang berkorban sedikit ya ibunya gitu ya. Dengan produk kami, hijab kami, dia tidak perlu membawa banyak sekali warna hijab. Karena dia bisa menggunakan satu hijab untuk berbagai baju yang dia gunakan. Gitu. Jadi ada value di sana gitu ya, bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu juga harus tampil cantik dan menarik gitu ya. Kemudian dengan keislamannya, solusinya adalah dia bisa tetap cantik karena satu produk itu bisa digunakan berbagai keadaan situasi dan menjadi solusi. Nah, ini adalah awalnya ya. Nah, dulunya ketika perkembangan HHC ini seperti apa, Bu? Bagaimana dia dikembangkan atau sekarang nanti kira-kira dalam waktu 5-10 tahun ke depan, tadi kan salah satu kata kuncinya kejelasan ya. Kejelasan strateginya ke depan seperti apa? Iya. Memang kami akhirnya memfokuskan produk ini menjadi produk yang premium, gitu ya. Jadi misalnya ketika ke marketplace, pasti akan ada marketplace yang kami tidak ada di sana, gitu ya. Itu juga merupakan salah satu strategi kami supaya menciptakan eksklusivitasnya itu sendiri, gitu ya. Dan juga kita nanti akan punya berbagai aktivitas dan program yang memang unik dan spesial gitu. Jadi misalnya bazar, katakanlah bazar ya gitu ya. Kami tidak akan ada di semua bazar, tapi kami juga akan cukup selektif untuk memilih bazar-bazarnya ya. Kemudian dari segi pilihan produk, warna ya, itu juga sekarang kami masih jalan untuk mengetahui kalau dari hasil prototype sampai ke kita akhirnya mendapatkan masukan, kami tahu apa yang disukai oleh market kami yang itu gitu ya. Tapi ketika jalan kan akhirnya banyak word of mouth, ya. Nah, kami sambil jalan dengan tadi customer relationship management itu, kami mencoba mengetahui apa sebenarnya yang akhirnya menjadi kesukaan. Kemudian kira-kira apa lagi yang dibutuhkan ya. Jadi memang ada beberapa langkah yang sudah kami pikirkan tapi masih rahasia. Ya. Dan juga ada beberapa strategi yang kita sudah coba susun dan rumuskan. Intinya kami sih dari tim memang berupaya komunikasi terus berjalan dengan lancar. Gitu supaya message kami bisa nyampe juga gitu ya. Bisa dirasakan oleh para konsumen, para penikmat produk HHC Scarves ini. Oke. Nah, kalau teman-teman para pendengar ini pengen tahu lebih lanjut gitu, kemana harus dicari informasi-informasi itu, Bu? Oke. Boleh Bapak Ibu ya follow IG kami HHC garis bawah gitu ya _scarves. Adanya itu di Instagram. Jadi HHC _SCARVES scarves. Oke, menarik sekali nih para pendengar sekalian. Ini juga salah satu bisnis yang menarik dan juga memanfaatkan momen ini ya. Karena nanti pada waktu Lebaran itu sebenarnya, apalagi pada waktu kumpul keluarga besar itu sebenarnya ada festival fashion juga ya, Bu. Oh, tentunya. Pengen cantik kan? Pengen cantik gitu kan. Nanti kita habis dipakai, nanti ke belakang sebentar kerudung dibalik, loh kok udah beda lagi ya gitu kan. Jadi kelihatan sekali ini sangat update gitu ya. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari pembicaraan kita, obrolan yang seru tentang bagaimana menaik bisnis di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para pendengar, kalau kita ingin bisa survive di dalam bulan puasa ini atau bisa meraih peluang sebanyak-banyaknya, maka kita tidak boleh hanya bicara di awal bulan tapi sudah mempersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Seperti misalkan raw material sudah perlu dicari dulu, desainnya perlu dilakukan, testing, kemudian kita melakukan bertanya kepada para pelanggan kira-kira butuhnya apa, itu sudah dilakukan sebelumnya. Dan setelah itu kemudian kita lakukan langkah-langkah supaya nanti seluruh produk kita itu bisa kita deliver dengan baik. Tadi sudah kita bahas bersama mengenai langkah-langkahnya dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bekal bagi para pendengar sekalian untuk bisa sukses menangguk bisnis di bulan puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Nantikan acara VOA Biztalk berikutnya sehingga kita bisa menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh, sinergi dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.
dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.